Halo, halo, selamat malam. Kita ketemu lagi di Badass Voiceover Testimony di bulan ini. Em, untuk teman-teman yang bulan ini merayakan, yang sedang berpuasa gitu ya, mungkin sudah selesai buka puasanya. Halo yang sudah join, thank you ya. Kita akan, sebentar lagi saya akan invite someone special yang akan memberikan berbagi pengalamannya, kehidupannya. Oke, dia udah join nih ternyata ya. Buat teman-teman yang malam hari ini penasaran tentang apa sih yang bakal dibagikan, stay tune ya, sampai jam 9 saya akan ngobrol, interview bareng beliau. Saya akan undang Kak Ari. Hai, Hai hai, wah agak miring nih Kak posisinya. agak miring. Bisa bisa di rotate nggak? Berdiri, berdirikan ya. Nah, betul Aduh, coba, banget. coba aku balik ya. Ah, Mm-mm. gini kali ya. Nah, kalau ini kebalik Kak. Kebalik ya. Oh, ya oke deh aku pegang. Soalnya nggak ada ininya, nggak bawa stand. Standnya ya. Iya, Oke. ketinggalan. Heeh. Kak Ari masih di kantor ini ya? Masih sampai jam 11. Wow, sampai 11 malam. Oke, selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Selamat datang di Instagram Badass Voiceover. Apa itu Badass Voiceover? Sebuah komunitas voiceover atau pengisi suara se-Indonesia. Karena member kami saat ini ada 200 lebih ya, sudah dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk reguler kegiatan kami biasanya di Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Tapi khusus Ramadan ini kita masih santai dulu kali ya, sambil memberikan kesempatan buat Ikuti. teman-teman bisa lebih apa namanya, khusyuk lagi ibadahnya. Mungkin ada yang tarawih dan sebagainya gitu ya, mungkin ada buka puasa bersama dengan keluarga dan kerabat kayak gitu. Kita akan reguler lagi mulai 17 Mei setelah libur lebaran kayak gitu. Nah, teman-teman, BVO testimoni ini mungkin kali yang ketiga ya. Yang pertama, edisi yang pertama waktu itu kami mengangkat tentang teman-teman yang sudah sembuh dari COVID, bagaimana mereka bisa mengatasinya, melewatinya, berbagi untuk teman-teman yang siapa tahu ada yang sedang mengalami hal yang sama, bergumul atau yang sedang sakit COVID seperti itu ya, bagaimana mereka bisa akhirnya sembuh. Ya, kemudian di bulan lalu saya interview seorang yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa, berjuang dari nol begitu ya, bagaimana bisa tidak malu untuk berjualan gitu kan ya, hal yang sederhana tapi ternyata itu menghasilkan suatu yang bisa membantu untuk renovasi rumah dan sebagainya. Dan di malam hari ini saya mengundang Kak Ari yang juga akan menceritakan tentang pengalamannya, apa yang sudah dilaluinya di masa lalu, seperti yang sudah tertulis di tema di malam hari ini, bahwa masa lalu kita bukan menentukan apa yang menjadi masa depan kita. Apa sih ceritanya? Stay tune ya sampai jam 9 nanti. Kak Ari ini teman-teman, dia selain sehari-harinya berkecimpung di dunia radio, kemudian beliau adalah seorang pengajar
di SMP maupun universitas, dan ngajarnya itu macam-macam teman-teman. Selain ngajar nari, beliau juga ngajar broadcast, cooking class, dan teater. Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya nih Kak Ari untuk teman-teman yang join di malam hari ini. Kak Ari, aktivitasnya apa aja sih? Kayaknya banyak dan seru banget nih Kak Ari. Iya, sebelumnya makasih ya buat Kak Sherly yang aku jadi grogi ya. Jadi eh ya puji Tuhan lah sebelum sebelum COVID banyak banget sih kegiatannya gitu. Jadi ya selain di radio, aku juga ngajar, juga nari, juga keliling beberapa daerah sih di kegiatan-kegiatan sosial gitu sih gitu. Terus Mhm. sesudah COVID ya fokus di radio sama ada beberapa kalau SMP kan udah online semua. Jadi aku kan ngajarnya ekskul. Jadi di hold semua. Jadi sekarang tinggal di beberapa eh, sekolah tinggi lah yang dia asrama kan. Kalau asrama kan nggak terlalu resiko gitu. Jadi ngajar ya tergantung ya. Semester ini broadcast, terus semester depannya cooking class gitu sih. Terus sambil jualan gitu, jualan ya jualan sambel, jualan selai gitu, jualan kue Wow. gitu untuk iyalah, ada masa kita ngemis-ngemis gitu kan. Ya, ya Hmm. semua kan tahu kan ya dengan kondisi pandemi kan kita kan nggak bisa menggantungkan pada perusahaan kan Ya. gitu loh. Jadi ya aku bersyukur gitu aku bisa bisa masak gitu kan, bisa masak, bisa bikin kue. Jadi itu aku bisa jualan gitu. Lumayan kan, jual sambal, jual kue gitu. Oh, jadi ternyata selama ini Kak Ari, kalau ingat beberapa waktu lalu Kak Ari tuh suka share makanan gitu kan ya di grup Bedes Voiceover. Ternyata memang Kak Ari itu gemar memasak dan sehari-harinya juga Ya, ternyata jualan juga ya. ya puji Tuhan dulu sempat ya dulu salah satu mimpi kan punya restoran. Ya teman-teman di Tasik tahu aku punya restoran. Tapi ya gara-gara sakit itu kan udah bener-bener balik lagi lah ke nol banget gitu kan. Sampai akhirnya aku balik ke Bandung dan itu harus bener-bener aku harus tinggal di kos yang kecil, di mana kos itu aku belah jadi dua, separuh itu kamar tidur, sebelah dalam satu ruangan itu saya buatin dapur gitu, gitu. Wow, Ya, kreativitas yang membuahkan hasil. i- i- iya di masa-masa sulit gini kan kita harus harus kreatif kan gitu. Dulu aku malu sih jualan gitu loh. Ya gimana lah seorang Ari masa jualan sambel gitu kan. Tapi ya mau nggak mau kan, ya kita mau mau minta siapa gitu. Itu sih. Jadi aku sekarang ya nggak malu-malu. Ngapain malu? Gitu. Halal ya yang dikerjakan juga benar, nggak nyuri, dan Iya, itu iya sih. eh, untuk menghasilkan untuk kebutuhan sehari-hari, kita nggak ngemis gitu kan ya. Hmm, betul, betul. Itu Kak sih. Ari kan tahun lalu bersamaan dengan lahirnya Badass Voiceover, Kak Ari juga join gitu kan ya. Mm-mm. Bisa diceritakan nggak sih gimana Kak Ari juga selain aktivitasnya tadi kan lumayan padat tuh di radio, nggak, sebagai penyiar dan sebagainya, produser dan sebagainya, kemudian juga ngajar, nari, teater, cooking class, broadcast, dan banyak lagi tadi jualan-jualannya juga banyak kan ya. Tapi Kak Mhm. Ari juga memang mencintai juga dunia voiceover. Bisa diceritain sih gimana kenal dunia VO sejak kapan dan gimana tuh ceritanya? Sebetulnya itu dari dulu sih dari tahun berapa ya? 90 berapa ya? 9
lulus SMA kalau nggak salah, Mhm. 90-an, itu kan zamannya aku kenal broadcast dulu sebetulnya. Kalau Broad 90-an kenal Dilan dong, Kak. Aduh, aku kan kuper ya, karena waktu itu kan hidupku itu kan, aku itu kan hanya gimana caranya, seperti yang udah pernah aku ceritakan kan, di tulisan kan. Jadi hidupku itu hanya untuk gimana aku bisa bertahan hidup gitu, Kak. Jadi nggak ada waktu buat santai, jadi aku ya harus bekerja gitu loh. Jadi setelah lulus SMA itu aku kerja. Nah, di situ itu kan di satu perusahaan itu kan ada breaker ya, ngebreak tuh zamannya orari, gitu zamannya orari. Nah, disitulah aku mulai belajar ngomong gitu, ngomong. Saya kan sebetulnya orang kan Emang gagap, dulunya nggak bisa ngomong, gagap, gagap, enggak, bener-bener. gagap banget karena memang yang sering aku ceritakan, aku dari kecil itu udah dibully lah segala macem lah, dilecehkan, verbal, seksual, fisik gitu. Jadi kayaknya aku itu bukan apa-apa gitu. Jadi kayaknya ya dari keluarga juga nggak nganggep aku ada gitu loh. Jadi ya udahlah, udah memang pantas lah aku dibully gitu kan. Jadi sampai ngomong pun aku nggak bisa, ngomong nggak bisa. Terus pas waktu ngebreak kok eh ya berani lah kan, nggak ketemu orang kan Kak ya, nggak ketemu orang, terus belajar ngebreak gitu. Disitulah aku belajar ngebreak, terus ketemu dengan temen, aku dikasih nama cewek. Nah itu ya mungkin gara-gara suara saya cewek gitu kan. Akhirnya dikenalkan ke dunia. Zaman dulu itu ada telepon seks ya, telepon premium 08 09 sekian sekian tuh, yang menitan tuh. Nah, terus habis gitu saya kerja di situ, terus kenal dengan temen di radio. Barulah nyoba-nyoba di radio. Disitulah aku baru jatuh cinta kan dengan radio. Terus baru kenal yang namanya, dulu kan belum ada VO kan, tulis suara kan Mm-mm. namanya. Jadi paling Ya, sulit ngisi suara. tulis suara, ngisi lokal sih, masih di Jawa Timur aja sih. Jadi ngisi-ngisi iklan, ngisi-ngisi sandiwara radio lokal, gitu-gitu sih. Gitu. 93, terus Oh, tunggu 97. Kak Ari. Tadi kan dibilangnya sebelumnya gagap. Lalu ketemu dengan dunia break, jadi happy, enjoy, kemudian dunia radio, kenal dunia radio. Nah, proses sampai akhirnya gagapnya hilang itu sekitar tahun berapa atau kapan? Sampai sekarang juga masih gagap kali. Oh gitu? Gitu? Kok nggak Iya, kelihatan sih? jadi orang gagap itu kalau ketemu huruf P ya, ketika dalam satu Hmm. kata ada huruf P, ada huruf B, ada huruf M, itu kalau hatinya nggak tenang nggak bakalan bunyi. Nah, saya selama selama ikut VO siaran kan hanya hanya apa namanya, hanya kedengar suara, suara aja gitu loh. Nah, titik baliknya itu ketika aku kuliah gitu. Ketika aku kuliah, ada salah satu dosen yang waktu waktu saya habis habis mata kuliahnya beliau, ada teman aku ngebully gitu. Ngebully, dia lihat, dia marah gitu. Lu minta maaf sama Ari gitu kan, lu nggak pantas kayak begitu, dia juga manusia yang harus dihargai, bla bla. Di situ aku ngerasa, wow, kok ada ya orang yang hargai aku gitu loh. Nah, Hmm. dari situ dari situlah aku ngerasa bahwa oh iya ya, aku ini makhluk hidup yang apa namanya, yang orang lain itu saya nggak pernah ngelihat sisi positifnya dalam diri aku gitu. Nah, dari situlah mulai muncul muncul kepercayaan diri gitu kan, mulai kepercayaan diri. Itu sih lama-lama ya ya pede aja. Terus dulu ketemu juga dengan ada seorang kakak ya, itu keren banget. Aku ketemu dengan orang-orang yang sangat apa ya, ngajarin aku gitu loh.
lu itu bagus, baik, apa namanya, ada banyak, apa namanya, kelebihan gitu kan. Dia ngajarin saya ke mall, ngajarin saya, apa namanya, ketemu dengan orang-orang kaya, bagaimana kayak si Maria Mercedes gitulah. Gimana sih orang orang kampung, ya kan, orang kampung, orang desa, Heeh. orang miskin gitu kan. Nah, ada Mm-mm. teman saya di Jombang itu yang ngajarin gimana jadi, menghadapi hal-hal kayak begitu gitu. Akhirnya jadi kebablasan PD-nya Oh gitu. gitu. Iya, iya. Saya jadi penasaran, pengen tahu sih apa yang menyebabkan Kak Aris dulu itu seorang yang ngerasa nggak layak, yang malu banget, yang ngerasa ya, saya memang layak dibully. Apa yang menyebabkan selain gagap ya? Hal Iya apa karena aja? iya karena kan suara aku kan perempuan, suara aku cewek. Terus aku Hmm. aku dari kecil itu cantik gitu. Jadi sampai sekarang pun aku, apa, warna suaraku nggak berubah gitu. Biasanya kan kalau orang Mm-mm. laki-laki, anak laki-laki kalau udah puber itu kan suaranya berubah gitu. Nah, aku nggak berubah. Ada yang bilang seperti sekarang kayak dia, lu suaranya nggak usah dibuat-buat, dan nggak dibuat-buat ya begini, gua ngomong juga begini, siaran juga begini gitu kan. Mhm. Nah, terus mungkin juga karena situasi kondisi keluarga ya yang waktu itu memang nggak punya gitu ya. Jadi setiap ya pokoknya ada kehilangan apapun keluarga kami yang wah ini mah keluarganya si Ari tuh yang nyolong yang ini yang itu gitu loh. Jadi apa ya? Ya kayak gitu, itulah yang membuat saya numpuk gitu. Terus dari keluarga sendiri saya salah benar tetap salah gitu. Sekalipun Mhm. kakak Memang saya, Kak Ari anak saya keberapa lima dari berapa besar? saya lima bersaudara, saya tujuh bersaudara, anak yang keenam gitu. Berarti sebenarnya Ya, nggak bungsu banget dong. Biasanya kan yang disalahin yang enggak. bungsu ya. Sebetulnya aku itu mau bungsu gitu. Hmm, Aku mau bungsu, aku kelas 2, tiba-tiba mama aku kebobolan gitu. Jadi lahir adik gitu aku. ceritanya. Iya, jadi nggak jadi bungsu gitu. Adik cowok cewek? Cowok, kita keluarganya cowok semua. Cewek aja satu. Wow. Oh, 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 tujuh nah, terus orang, enamnya cowok. 6 cowok, satu cewek gitu. Nah, Iya, terus kan satu cewek. kan iya orang tua kan kepingin anak cewek kan. Jadi aku ya Mhm. diperlakukan seperti anak cewek gitu. Mhm. Diperlakukan anak Udah cewek. suaranya seperti Hmm, cewek, lalu memang keinginan orang tua ingin anak cewek mm-mm, waktu itu. Walaupun anak waktu itu sebenarnya cewek. udah punya kan ya, kakaknya Kak Ari ada yang cewek kan ya? Cewek nomor satu itu kan kita kan keluarga miskin ya. Jadi Mhm, mhm. kami tuh dititip-titipkan ke keluarga gitu Kak. Oke. Dititip-titipkan ke keluarga yang punya gitu loh. Mhm. Nah, terus aku kan keturunan ya, jadi putih, Ya. sipit gitu zaman kecil gitu. Terus tinggal di asrama, jadi ada beberapa anak-anak laki-laki yang di masa puber yang dia nggak bisa ngelakuin itu ke lawan jenis, ngelakuin ke aku gitu loh. Terus juga di orang-orang dewasa juga ngelakuin pelecehan seksual ke aku waktu itu umur masih di bawah 2 tahun sih. Jadi nggak ngerti Dan apa-apa itu sebetulnya. waktu peristiwa Kak Ari dilecehkan, padahal waktu itu benar-benar balita ya, baru I- sekitar 2 iya, tahun. iya 2 tahun. Dan aku nggak eh ngerti gitu, siapa nggak yang ngerti. tahu peristiwa itu selain anak-anak nakal yang Ya nggak melakukan ada, hal yang tidak terpuji? Orang tua Kak Ari nggak tahu waktu itu. nggak tahu. Udah mama aku kan wanita karir gitu kan. Papa aku juga Oke, papa kerja karir ya. gitu. Kerja buat ngidupin hidup gitu. Ya, oh jadi Kak Ari waktu itu benar-benar di rumah sendiri sama Iya, kakak mungkin? iya sama kakak, sama kakak. Aku Kakak deket nggak sama tahu kakak. waktu peristiwa itu. Enggak, aku kan deket sama kakakku yang perempuan.
gitu. Sama mama enggak, mama aku itu galak banget. Papa aku Mhm. itu orangnya eh, sangat pasif dengan anak gitu. Jadi mama yang lebih dominan. Jadi aku lebih deket sama kakak perempuan gitu. Oke. Banyak diajarin lah, ya diajarin nari, masak, diajarin jahit, diajarin semua keterampilan perempuan aku bisa lah. Oh, dari kakak itu sampai akhirnya Iya, Kak Ari punya begitu banyak keterampilan ya? iya, iya. Semua dunia wanita aku bisa lebih baik lah daripada perempuan. Ngasuh, Mhm. ngasuh anak, ngerawat bayi gitu. Cuman beranak aja aku yang nggak bisa. Oh ya, pastinya ya. Melawan kodrat ilahi itu. Tapi dulu itu kan mimpi terbesar aku gitu kan kepingin jadi perempuan. Sebetulnya aku Hmm. nyadari ada something itu umur 11 habis puber lah. Aku pubernya kan umur 17 tahun. Oke. Waktu kecil mah normal. Gua mah normal gitu. Normal, laki-laki normal. Gitu ya. Cuman karena banyaknya pelecehan-pelecehan seksual itu yang terjadi sehingga ngerusak apa ya identitas seksual aku gitu Kak. Mhm. Oke. Em, turut ngerasa berempati apa yang sudah Kak Ari alami walaupun itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, tapi bagaimanapun hal itu eh, turut membawa luka juga ya, sempat membawa luka sampai akhirnya Kak Ari pun kebingungan dengan jati diri sampai Iya. akhirnya di tahun berapa kira-kira akhirnya Kak Ari menyadari bahwa aku sebenarnya tidak harus seperti ini gitu. Ya namanya Itu proses. panjang ya, proses ya, perjalanannya panjang Iya, ya. iya, iya. Sampai gini ya, aku justru mikirnya dulu kan waktu kuliah gitu. Aku pikirnya, oh di dunia ini cuman aku yang ngalamin gitu kan. Waktu itu kan Hmm, aku nggak ngerti kan dunia-dunia kayak homoseksual tuh nggak ngerti. Aku taunya aku itu ya banci lah waria kayak gitu kan. Terus oh ternyata di dunia homoseks itu ada yang namanya gay gitu loh. Akhirnya aku bermetamorfosa jadi gay oke, sempat gitu. ada di sana ya. Berarti ada yang memperkenalkan Kak Ari ke dunia itu. Cari-cari Semakin aja ini. dijerumuskan. Oh. Enggak. Aku justru bandelnya itu justru habis kuliah, lulus kuliah. Kan aku ini kan terkenal anak yang baik, baik banget di kuliah juga aku mahasiswa terbaik ya, IP-nya udah 4 lah ya, cum laude gitu. Wow. Iya, cuman begitu masuk di Jakarta, ya cuman yang itu tadi waktu kuliah aku mikir, oh iya ya, aku bukan waria, aku gay gitu. Nah, terus ketemu dengan beberapa komunitas yang di Surabaya tuh, ya kan, ya Kak Sherly tahu lah ya, si Eyang Kakung itu kan, rektor kan, Serius yang saya nggak tahu. ya gengnya Dede Utomo itu kan, Oh, oke. Dede Utomo itu kan Oh, ketu- oke, oke. ketua organisasi gay Indonesia kan, gitu. Nah, Oke. akhirnya dari situlah aku dapat dalam tanda kutip dapat doktrin yang ya lu jadi homoseks itu pemberian gitu loh. Itu satu karunia nggak usah dihilangin. Ngapain justru kamu berubah malah dosa gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dapat ideologinya mereka gitu. Hmm. Nah, tapi waktu itu kan Kalau aku kalau belum. itu ngerasa bahwa oh itu jadi peneguhan ya. Oh bener nih berarti jalan aku waktu itu ngerasanya begitu ya Kak Ari ya. Iya, ya bener sih. Cuman aku kan awalnya dari kuliah umum terus kuliah ke teologi.
Mhm. gitu, ke teologi kan, ke religius gitu kan. Wow, kayaknya Mhm. keren banget. Justru disitulah topeng topeng terbaik yang gua pakai Hmm. Mhm. gitu. Nah, terus baru jadi-jadinya itu di Jakarta. Aku kan lulus 2001 kan. 2001 langsung dapat kerjaan di Jakarta. Jadi guru agama. Disitulah mulai tiada hari tanpa laki-laki Mhm. gitu. Padahal guru agama ya. Guru agama kan Padahal sebelumnya sempat sekolah teologi sekolah gitu ya. sekolah Ternyata itu teologi. sama sekali tidak menjamin bahwa seseorang bisa berjalan sesuai dengan apa yang dipelajari begitu ya Kak ya. Sebelum Karena akhirnya benar-benar mengetahui jati diri dan relationship-nya dengan Tuhan begitu ya. ya karena saya sendirian, Kak. Saya berjuang sendirian dengan kekuatan sendiri dan Hmm, apa namanya ya, ya nggak ngerti lah gitu. Terus apalagi kena di Jakarta dengan pergaulan yang begitu mempesona gitu kan, oke. Okay. Dan kerjaan tipu-tipu menjanjikan. dunia. Enggak. Waktu itu kan informasi masalah homoseksual masih belum seterbuka sekarang Oke. Okay. gitu. Dan Kak Nah, Ari cari sendiri informasinya waktu itu ya? ya zaman dulu kan lagi zamannya apa ya, Friendster, MIRC gitu kan, kan ada channel, tinggal aja cari channel di situ. Dan waktu itu kan dunia G kan gak seterbuka sekarang gitu loh. Dan ya kalau ada orang yang open open gitu, wah kayaknya rebutan gitu. Nah aku kan orangnya kan open gitu. Jadi kayaknya seJakarta udah habis dia sama gua gitu kan kasarannya Waktu itu ya? waktu itu. Plus ya itu tadi buat Oke. buat buat nutupin nutupin apa ya, rasa bersalah itu, yaitu saya rajin gitu, ke gereja rajin, ke Hmm. pelayanan sosial. Aku dulu itu di Jakarta itu basisku itu di Senen sampai Pulau Gadung itu aku, Kak. Jadi ngumpulin anak-anak Hmm. jalanan, pengamen, pengemis gitu. Orang Melakukan tahu kegiatan-kegiatan sosial dengan kegiatan harapan sosial, bisa menghapus rasa bersalah rasa yang bersalah. dilakukan di balik itu, yang mungkin orang-orang nggak banyak tahu ya. Iya, iya. Orang taunya aku, ini orang baik, Baik. sopan, religius gitu kan. Ah, ternyata Berarti gitu. apa yang Kak Ari lakukan di balik itu semuanya orang tua nggak tahu, keluarga nggak tahu ya? Nggak tahu sampai akhirnya aku muncul di TV Oh, oke. Dengan gitu. seperti ini ada cerita bersaksi begini? Iya, iya. Itu sampai itu sampai beberapa temen di TV, "Ri, lu serius nggak dibulur?" "Enggak, biarin aja." Gitu. Nah, justru disitulah kenalkan dengan berbagai macam artis dan segala macam gitu. Jadilah makin nggak karu-karuan hidupnya Oh, gitu. setelah menceritakan itu di televisi justru semakin terkenal, tapi waktu itu belum ada niat untuk bisa dikatakan bertobat. Ya kagak ngerti, aku udah enak kok. Waktu itu kan namanya orang Oh, orang oke. orang sekarang gini, Kak. Duit ada, ya kan, Mm-mm. koneksi ada. Orang nggak akan takut dosa lah gitu. Kesempatan Mhm. banyak. Mau cari cowok yang seperti apa kan? Mau seganteng apa, sekaya apa gitu. Tapi ya memang ada satu titik yang jenuh gitu. Waktu itu kan ada salah satu apartemen, kayaknya apartemen pertama ada di Jakarta, daerah Grogol situ. Hampir saya bunuh diri itu. Apa yang dipikirkan waktu itu? Ingin mengakhiri hidup karena apa? Ya Ngerasa tidak karena ada. rasa dicampakkan gitu kan, habis dipakai, dibuang gitu kan. Ih, kayaknya gua sampah banget gitu. Dasar bodoh Hmm, kayak gitu.
Mhm. Iya, buat Nah, teman-teman yang mungkin baru bergabung malam hari ini mungkin agak bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini ya? Saya coba sedikit rangkum sedikit. Jadi apa yang disampaikan Kak Ari ini di masa lalunya, Kak Ari pernah mengalami pelecehan seksual dari umur 2 tahun bahkan ya Kak ya. Kemudian dan itu mm, berkali-kali. Kemudian memang lahir dalam kondisi dianugerahkan Tuhan suara seperti perempuan gitu dan kondisinya waktu itu adalah orang tua Kak Ari menginginkan anak perempuan jadi Kak Ari um, diperlakukan seperti perempuan itu uh, cukup untuk membuat mengkondisikan Kak Ari mengiyakan jati diri ibaratnya perempuan dan sampai akhirnya ketika remaja kemudian beranjak dewasa kuliah dan seterusnya Kak Ari mencari-cari tahu dunia yang seolah-olah oh ya ini memang tempatku gay homoseksual begitu ya Kak Ari ya mm, sampai akhirnya terjerumus jauh em, ke dalam dunia itu. ya jauh banget lah, parah pokoknya, parah, parah. Bahkan Ya, end up-nya pengen bunuh diri. Pengen bunuh diri, bukan, untung nggak bukan, jadi. bukan. Itu Ada gimana awal-awalnya. ceritanya? Ya karena itu Oh, kan itu awal-awalnya. awal-awalnya kan aku jadi ngerasakan apa ya, jadi kayak apa ya. Setelah itu udah tahu oh ternyata wah makin jadi lah. Itu baru awal-awal experience, baru Oh, beberapa oke. baru beberapa bulan di Jakarta gitu. Nah, kebetulan anak ini itu salah satu pemilik apartemen itu dan salah satu hotel terbesar di Bandung gitu. Gitu sih ceritanya. Dari kejadian itulah terus-terus tiap hari, ya aku bersyukurnya masih sadar ya, nggak sampai makan anak-anak didik aku sendiri gitu, anak-anak Karena SMA ya, gitu. Aku masih masih sadar itu gitu loh, masih jaga lah ya. Tapi aku sudah open gitu kan di belum sih. Tapi aku kan suka diundang ya, suka diundang untuk di acara-acara religi gitu kan, baik di Kristiani ataupun kalau dulu di sekolah negeri kan ada pesantren kilat gitu kan. Nah, karena aku kan cukup ramah dengan banyak orang gitu kan. Jadi waktu-waktu Ramadan itu kan justru aku diminta ngisi di pesantren kilat gitu. Masalah seksual gitu kan. Gitu. Jadi seksual apa sih? Pendidikan seksual waktu itu kan agak-agak tabu gitu loh. Gitu. Dan ya aku cerita apa adanya gitu kan. Ya aku gini gitu kan. Jadi anak ya prinsip saya anak-anak biar tahu siapa gurunya gitu. Awalnya saya dilecehkan, nggak didengar Kak waktu ngajar kan. Wow, dibully, guru banci gitu kan. Ya, aku nunjukkan dengan sikap baik, jadi bapak yang baik buat mereka, jadi kakak yang baik. Akhirnya ya semua tuh 16 di Tangerang itu 16 sekolah negeri. Aku yang pegang hmm, gitu. wow. Gitu. Jadi nggak hanya yang Kristen aja sih, tapi ya kadang-kadang ada ya seperti yang saya katakan tadi kayak pesantren kilat itu kan ada kan seminggu gitu kan. Saya suruh ngisi gitu 1 hari untuk ngisi apa namanya sexual education, terus masalah homoseksual itu seperti apa kehidupannya kakak gitu sih. Mhm. Gitu. Dan Kari masih ngajar ya sampai sekarang ya di kalau sekarang SMP dan universitas. Kari masih Ya, ngajar. ya, nah di situlah. Nah terus ya itu, nah terus itu kan 2 tahun. Habis gitu aku baru ketemu LSM, salah satu Mhm. LSM. Nah LSM ini kependampingan orang-orang yang kayak narkoba, yang homoseks dan segala macam gitu. Dia punya program radio di Karawaci Oke. sama yang di Dewi Sartika gitu.
Nah, terus si direkturnya yang di Dewi Sartika itu akhirnya udah Ri, lu kesini aja deh, lu siaran gitu kan. Nah, terus siaran lah di situ. Cuman kan jauh kan Kak, aku di Lipo Karawaci mesti harus ke Dewi Sartika kan jauh banget kan. Gitu Iya. tuh hanya 1 tahun, 1 tahunan lah. Akhirnya aku pindah lah yang di Karawaci itu gitu. Di Yang lebih Karawaci. dekat ya. Lebih dekat karena kan sebelahan ya. Sebelahan lah Iya. di Lipo Karawaci itu. Gitu. Nah, terus di situ kenal dengan ada salah satu temen yang saudaranya punya PH gitu kan. Jadi aku disitulah kenal dubbing di situ, kenal dubbing. Terus zamannya dulu ikut-ikut di salah satu TV yang di Daan Mogot gitu. Ada tuh zaman-zamannya itu yang lagi terkenal-terkenalnya kan tahu kan Daan Mogot tuh yang ada gambar Iya. ikannya Iya. di situ gitu. Nah, terus cuman kan yang di itu kan aku cuman di bagian kreatif dan bantu-bantu gitu loh. Terus ada teman aku yang di TV lain ngangkat cerita aku gitu. Terus kata, "Loh, lu kerja di TV ini tapi kok ngisi acara di TV sebelah?" gitu. Akhirnya aku Hmm. keluar gitu. Ikut di TV yang itu. Nah, gitu sih. Makin jadi lah. Mhm. Oke, apa yang dialami Kak Ari, kemudian em, akhirnya cukup membawa pelajaran yang berarti ya. Sampai akhirnya pengen tahu juga nih Kak Ari dari 2 tahun mengalami pelecehan seksual, kemudian dan berbagai macam dinamikanya sampai tahun berapa Kak Ari akhirnya menyadari bahwa ini hal yang salah dan saya harus memperbaikinya. Iya sebetulnya dari dulu tuh udah tahu salah, cuman kan nggak tahu caranya salahnya gimana gitu loh. Mhm. Sebetulnya semua orang berdosa sadar kok dia berdosa, sadar dia salah gitu kan. Cuma nggak ada yang bimbing gitu loh, gitu kan. Lu salah, tapi harusnya kayak gini loh, gitu kan. Semua orang kan jijik kan sama orang-orang kayak begitu, gitu kan. Lebih jijik dengan banci daripada preman. Orang preman di Pulau Gadung aja takut sama saya. Udah jangan urusan sama banci, panjang urusannya. Gitu kan. Ya iyalah. Ya kan malu kan nama baiknya banci gitu kan. Sampai di Pulau Gadung orang kan takut kan. Pulau Gadung itu kan premannya kayak gimana kan. Ya paling takut sama banci gitu kan. Ya ngedrop lah. Masa preman ribut sama banci gitu kan. Jadi di Senen itu kan juga premannya kurang apa. Pulau Gadung kurang apa gitu. Nah, cuman kan semua orang hanya menghakimi gitu. Lu salah, lu Ya, dosa, lu salah, lu dosa, lu ya, jijik, lu gini, lu gini. Wah, kerak neraka lah gini. Ya, ya please deh. Kalau aku salah, aku mesti gimana? Ya tobat. Ya udah tobat terus aku gimana jalannya? Kan nggak ngerti gitu loh. Aku jadi laki-laki kan nggak ngerti karena dunia aku selama ini kan dunia wanita gitu. Gimana cara berpikirnya laki-laki itu seperti apa? Dan ini kan sebuah proses ya kayak kayak ya. ya kayak orang narkoba itu kan nggak segampang waktu kita tobat, Membalikan udah telapak tobat. tangan Iya, langsung berubah dalam sekejap. iya, iya sampai hari ini pun itu kan juga proses gitu. Ya, Namanya proses gitu dan nggak ada yang sempurna kan gitu loh. Jadi kalau aku bilang ya sampai sekarang ya aku masih proses gitu kan. Tapi oke. untuk apa namanya intensitas jatuhnya itu Mm-mm. berkurang gitu. Mhm. Jadi sangat sangat bohong lah orang kalau begitu tobat langsung nggak pernah ngelakuin kesalahan itu munafik banget gitu. Namanya juga proses kan gitu loh, proses. Mhm. Pasti ada jatuh bangunnya. Cuman saya udah punya komunitas yang positif, udah tahu lah caranya gitu. Nah, itu tahun 2003. Oke. 2003 dan aku nggak malu gitu loh. Semua sih dah
Justru semua luka-luka dari kecil sampai yang saya alami itu justru jadi inspirasi aku dalam berkarya gitu. Jadi orang berani bayar mahal untuk aku cerita kayak begini, Kak. Harusnya Kak Sherly bayar aku mahal nih. Gitu ya. Semoga setelah ini semakin laris dagangannya ya. Enggak sih. Waktu itu kan hal-hal kayak begini kan tabu ya, Kak ya. Hal-hal Ya, kayak ya. begini kan tabu, orang malu gitu loh. Gitu. Dan justru orang kepingin tahu nih gitu kan ya. Ya untungnya aku terbuka gitu loh. Dan apa yang aku alami dari kecil ternyata itu bisa jadi bahan siaran gitu kan. Sampai Hmm. sampai sekarang sampai hampir 30 tahun bayangin saya pegang acara semua human interest gitu kan. Dan itu Hmm. bukan bukan teori gitu dan saya kan seneng gitu kan bergaul dengan pelacur, dengan pemulung, dengan gembel, dengan pengamen jalanan. Dan itu hari-hari hidup saya gitu. Jadi nggak hanya sekedar teori gitu sih. Kalau ada orang-orang yang sedang menyaksikan tayangan ini dan memiliki mungkin ada persamaan apa yang Kak Ari pernah alami, eh, Kak Ari pengen menyampaikan apa? Iya nggak usah malu sih. Berdamai dengan diri, berdamai dengan diri, mengakui bahwa ya ya kita seperti itu gitu. Nggak usah munafik. Ya karena kan keterbukaan kan awal dari Awal pemulihan. dari pemulihan, amin. Iya. Jadi aku selalu terbuka kok. Sampai ada yang ngancem sama saya. Ada suatu waktu ada yang tiba-tiba aku mau diperas gitu. Ri, lu kasih duit aku sekian juta. Kalau enggak, gua kasih tahu lu orang tua lu kasih di tempat kerja lu silakan aja. Kayaknya orang sedunia tahu deh. Kalau gua banci, gua gay gitu kan. Lu lihat aja di TV gitu kan. Serius diancam gitu. Dan semua orang juga tahu gitu. Dan orang saya siaran juga saya bilangin saya banci, mantan banci, gay dan semua kebejatan hidup saya itu semua orang itu tahu gitu. Di kantor juga semua juga tahu gitu. Jadi nggak ada yang nggak ada. Ya memang itu butuh keberanian ya, butuh Ya, keberanian dan yang penting apa namanya? Ya kita ketemu dengan Sang Pencipta lah. Kita damai dengan diri, damai dengan Tuhan gitu kan. Dan kelilingi dengan orang-orang yang positif. Itu pengaruh banget gitu. iya. Bergaulnya, persahabatannya dengan orang-orang yang bisa semakin membuat kita lebih baik ya. Orang-orang yang justru bukan yang menyesatkan kita, menjerumuskan kita. Itu Ya, yang perlu kita ya, jauhi. ya, ya, ya namanya proses ya Ya. gitu. Ya nggak usah malu sih, nggak usah malu. Itu justru semakin malu, semakin nutup-nutupin, Berjuang semakin sendiri seperti yang Kak Ari dulu alami, semakin gak kuat sebenarnya semakin jatuh lagi. iya, iya, iya. Soalnya stigma orang homoseksual itu kan di Indonesia masih kuat ya gitu loh. Dan ya mau ada kan ada yang pura-pura nikah gitu kan. Sekarang justru Hmm, justru justru yang kasus-kasus yang saya dampingi begitu, dia udah nikah tapi masih jalan terus. Orang kan mikirnya, oh dia udah nikah berarti udah udah sembuh. nikah, udah sembuh. Udah Belum punya tentu. anak, yuk makin parah gitu kan. Dan saya ngedampingin itu gitu, saya kan ngedampingin itu gitu loh. Jadi buat teman-teman, saya sangat terbuka sih buat teman-teman yang mungkin untuk bagi sharing, bagi bagi ada beban gitu kan, ada masalah. Ya nggak apa-apa deh kita sama-sama manusia berdosa gitu kan. Begitu Kak Sherly. Wow, Iya. perjalanan yang luar biasa. Dan aku ber- Kalau dan aku bersyukur gitu kalau misalkan apa namanya ketemu dengan orang gitu. Nama Ari kan banyak gitu kan. ya, Ari
Ari yang mana tuh? Ari yang banci. Oh, yang itu gitu kan orang inget gitu. Emang ada nama panjangnya, Kak? Adalah Ari Sucipto Adi. Ah, bagus itu. Iyalah bagus lah. Nah kalau misalkan nama Ari kan orang kan ya banyak nama Ari. Ari mana? Ari yang banci tuh. Oh, orang pasti tahu gitu. Jadi Hmm. aku bersyukurnya di situ gitu. Jadi masa lalu aku yang gelap ketika kita bisa berdamai ternyata itu bisa jadi jadi berkah buat saya gitu. Buat yang lain juga untuk diingatkan bahwa oke, memang kita bisa punya latar belakang yang kurang baik dari keluarga, dari pengalaman masa lalu yang kurang baik, tapi bukan berarti kita terus stay di sana. Oh iya ya, memang Ya, karena saya seperti ini, latar belakang saya seperti ini, ya udah, seperti yang Kak Ari pernah alami kan, sampai akhirnya sempat ngerasa bahwa aku memang layak dibully, aku iya, memang layak mendapat perlakuan yang kurang baik, padahal kan sebenarnya nggak harus seperti itu. betul, betul, betul. Ya, kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita Betul. bisa ngubah masa depan. Itu sih. Dan itu Itu ditentukan mulai hari ini. iya, iya. Sebaik-baiknya orang, semulia-mulianya orang, dia pasti punya masa lalu. Tapi Ya, sebejat-bejatnya orang, dia masih punya masa depan. Gitu. Catat amin. gitu. Amin. Gitu. Mhm. Jadi justru hal-hal buruk ya, justru hal-hal buruk itu bisa jadi aset besar loh buat kita. Saya ketemu banyak orang, termasuk dari Ustadz siapa itu almarhum Ustadz yang meninggal itu, ah Jeffrey. kok ya? Ustadz Jeffrey itu kan awalnya berantem, akhirnya kenal sama beliau, akhirnya deket gitu, akhirnya kan dulu ada acaranya beliau kan waktu waktu kultum gitu. Aku diajak siaran sama beliau gitu. Nggak usah, dia agama Kristen. Alah, nggak masalah. Dia bilang begitu. Akhirnya, nah dia kan juga hidupnya kan nggak bener juga kan. Justru itu dia bisa jadi banyak orang gitu yang disentuh kan dengan kebejatannya masa lalunya bisa jadi modal buat dia tausiah ngomong itu nggak hanya sekedar ngomong tapi hey aku pernah ngalamin Karena loh sudah itu ngalami di lembah yang kelam. di lembah itu ngomongnya kan beda Ya, gitu ngomongnya kan beda nggak ya, menghakimi gitu gitu karena tahu rasanya gimana beratnya orang di situ beda lah orang yang nggak ngalamin gitu kan ya itu sih jadi ya, bersyukur dengan masa lalu ya. begitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama atau mungkin punya teman yang sedang mengalami hal yang kenapa sih dia berbeda terus sebaiknya yang bukan untuk dijauhi ya, justru orang-orang yang berbeda itu sebenarnya butuh dirangkul. Dia butuh teman gitu ya Iya, Kak Ari untuk dia iya, bisa iya. Informasi menceritakan apa yang menjadi permasalahannya dia. informasi benar tentang hal ini kan nggak pernah dipublish gitu loh. Jadi dan kebanyakan orang-orang gini tuh kan hanya dijadiin bahan lawakan gitu kan. Ya, Nah, hal-hal negatif aja yang diekspos gitu. Sementara ya, eh, kebenaran-kebenaran kayak begini tuh nggak ada yang nyuarakan gitu. Dan ya, dan dan malu juga kali Kak. ya. Gitu. Aku aja yang ya puji Tuhan nggak malu lah. Udah putus kemampuannya gitu sih. Tapi yang saya tangkap tadi kan Kak Ari sampaikan bahwa bukannya kaum homoseks itu tidak menyadari bahwa mereka salah, menyadari, udah tahu itu salah. Cuman yang Iya, dibutuhkan adalah gimana caranya untuk iya, bisa keluar dari itu ya. mm-mm. Iya, iya, iya karena kan
dari semua lah, dari sisi agama, dari sisi sosial kan juga menghakimi kan gitu loh, Ya. gitu. Menurut Kak Ari, setelah semua yang pernah dialami, apa yang paling membantu banget untuk akhirnya bisa em, membantu seorang yang ada di jalan yang keliru itu untuk bisa meninggalkan jalan yang keliru itu tanpa menghakimi dan sebagainya. Hal hal apa Ya yang cuman cukup ini aja membantu Kak sih. Ari? Ya aku cuman cerita aja. Ya karena itu kan Hmm, keputusan orang itu sendiri kan. Kita nggak bisa maksa. ya, Kita hanya ya, menginspirasi gitu kan. Ya kalau mau hmm, ya ayo ini jalannya kayak begini gitu kan. Dan memang ini kan sebuah proses gitu loh. Ini ya. sebuah proses gitu. Tapi ya kadang-kadang orang itu menyadari hal itu ketika dia sudah kena HIV, kena kayak aku gitu kan, kena Apa itu? Kena kayak Kak autoimun. Ari? Oh, Iya, autoimun, sakit autoimun. autoimun. Iya, iya justru autoimun itu kan membuat semuanya habis kan gitu. Tabungan tabungan habis, duit habis, harga diri habis. Aku dulu ganteng, putih, nggak kayak begini. Dulu Gitu gemuk. ya? Iya, dulu aku gemuk 70 sekian gitu. Putih gitu, putih. Nah, justru itulah titik terendah di mana Hmm. aku menemukan kehidupan gitu loh. Jadi bener-bener bergantung sama yang punya hidup gitu. Lebih rileks gitu. Bodoh amat lah, mau ngekos lah, mau dibully orang, bodoh amat dah gitu. Jadi apa ya? Pasrah bener-bener ikhlas lillahi ta'ala itu di situ belajar gitu. Gitu sih, Kak. Dan Ya, aku jadi sudah mm, sudah sudah 4 tahun lepas obat loh. Harusnya harusnya kan udah wow. mati gitu. Harusnya udah Mhm. mati. Orang-orang autoimun itu kan rentan gitu kan dengan penyakit, apalagi dengan COVID sekarang gitu. Tapi ya puji Mhm. Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang aku masih bisa hidup gitu. Ya, Gitu. wow. Nah, Pengalaman yang apalagi luar apalagi. biasa banget ya. Jadi memang untuk membantu teman-teman kita yang dari mungkin seperti Kak Ari ya, ada di jalan yang tidak semestinya, kita perlu menerima supaya teman kita bisa lebih terbuka gitu ya Kak ya, punya teman dan kemudian menginspirasi. Gimana caranya menginspirasi orang lain ya? Mungkin dengan karya Ya, begitu? ya ngobrol aja menghargai dia gitu loh. Kalau dia Hmm, dihargai keberadaan orang akan sadar sendiri. Oh iya ya, gua salah ya. oke. Ya, ya kayak begitu. Dia itu akan lebih cepat daripada lu harus tobat gini 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 jangan lah Hmm, gitu kan. Jadi orang kalau udah kesadaran kepingin berubahnya dari dalam itu lebih gampang dalam. Yes, gitu. Apapun itu kalau nggak dari kemauan diri sendiri susah benar. gitu. Nah, tugas kita hanya menginspirasi, Ya, merangkul gitu kan. Itu aja sih ya. gitu. Itu sih. Dan selebihnya pasti ini ya seperti yang dulu Kak Ari nggak menyadari bahwa ternyata Kak Ari punya potensi yang begitu banyak khususnya di dunia seni gitu kan. Kemudian Iya, dari situ kan bisa diarahkan apa yang menjadi apa energinya bisa diarahkan untuk hal-hal yang jauh lebih berguna gitu kan Kak Ari ya, seperti Kak Ari tadi iya, mengajar, kemudian betul. apa berkecimpung di radio, memasak, jualan dan bisnis gitu kan ya Kak Ari ya. Iya. Ya aku bersyukurlah dengan hal-hal itu ternyata ternyata dari kalau aku mau flashback begitu. Oh, ternyata Ya, aku ngalamin ini itu untuk masa ini nih. Aku masa di sini yes. ngalamin ini, oh untuk persiapan ke sini nih. Aku diperlakukan ini, oh untuk masa ke sini nih, gitu. Ya. Gitu. Jadi Jadi nggak melulu melihat masa lalu menjadi hal yang
pahit dan pahit. Kenapa aku dulu begini? Kenapa latar Iya, belakang keluargaku begini? Kenapa aku justru diperlakukan begini? Tidak. Tapi justru justru apa yang bersyukur bisa loh aku dengan hal lakukan itu. dengan apa yang sudah terjadi gitu ya, Kak ya. Iya, iya. Untuk bisa Ju- mendampingi orang-orang yang mungkin juga mengalami hal yang sama yang seperti pernah kita alami untuk jadi yang lebih baik lagi, nggak seperti kita yang pernah rasakan. Iya. Nah, itu sebabnya siaran aku hampir 20 tahun di radio ya kayak gitu. Sampai sekarang pun Mhm. ngedampingin anak yang hamil di luar nikah, yang Ya, homoseksual, yang HIV AIDS, itu mah orang-orang bukan orang ya. miskin gitu kan. Yang Mhm. ngedampingin aja gitu. Ya. Seneng sih, gitu sih. Oke. So, thank you Kari udah berbagi pengalaman dan berbagi inspirasinya untuk teman-teman nggak terus terpaku di masa lalu yang mungkin kelam, buruk dan sebagainya, tapi bagaimana untuk kita bisa menatap masa depan dengan kita mulainya di hari ini. Oke, thank you. Kari, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya di radio sampai jam Iya, 11 malam ya. iya, aku Tetap ngedit. sehat ya, tetap Thank you. semangat, tetap jadi inspirasi dimanapun berada. Sampai ketemu Kari. Makasih. Oke teman-teman Badas Voiceover, sampai di sini aja kebersamaan kita di malam hari ini di BVO Testimoni. Kita akan ketemu lagi di bulan depan ya, dengan kisah yang berbeda lagi. Kalau teman-teman mau join di Badas Voiceover, silakan klik link di IG Badas Voiceover. Di situ ada daftar member BVO, tinggal klik link dan isi formnya di sana. Oke, selamat malam. Bye.